Shalom, puji Tuhan ya kita bisa bertemu dalam ibadah onsite ya, dan sebagian masih di rumah, dan shalom yang ada di rumah juga atau dimanapun saudara berada. Saudara, dalam kesempatan ini saya menyampaikan beban-beban apa yang saya gumuli untuk persiapan-persiapan dalam khotbah 1 bulan ini. Ya, saudaraku, kalau 1 bulan yang lalu tema kita walaupun secara online yaitu merdeka di dalam Kristus, dan dalam bulan September ini tema tentang bagaimana kita membangun sebuah kehidupan dalam sebuah gereja. Karena kita tahu bahwa kita harus tertanam di sebuah gereja lokal. Ya, kita tidak akan pernah bertumbuh kalau kita berpindah-pindah gereja. Nah saudaraku, karena itu tema kita dalam minggu pertama ini adalah gerejaku, rumahku, rumahku, gerejaku. Saudaraku, hanya 2 ayat yang menjadi fokus perhatian kita. Ya, kebetulan besok tepatnya tanggal 6 September saya diingatkan kembali tentang peresmian gereja ini. Memang gereja ini diawali dari pelayanan sekolah minggu. Di sini ada Ibu Agus, Ibu Supi, salah satu murid sekolah minggu dulu. Lalu terus berkembang dalam persekutuan remaja, lalu dimulai di rumah Bapak Jumingun. Sekolah minggu di Ngeserap Timur, Gang 3, dan juga tembus ke Gang 4 kemudian. Lalu persekutuan PI-nya di rumah Bapak Jumingun, cukup lama di situ. Lalu ada satu keluarga pindah dari Solo, Tante Hadi dengan Om Hadi memberikan rumah untuk digunakan, yaitu di depan tempat parkir depan. Nah disitulah kita bergumul dengan pertambahan umat, sehingga diambil keputusan menjadi tempat permanen dan diresmikan pada tanggal 6 September hari Kamis tahun 1990. Jadi kalau kita hitung sudah 31 tahun. Nah, dalam hari-hari yang saya gumuli dalam doa saya, apa menjadi tema untuk tahun ini, untuk September ini, saya pikir kita perlu disegarkan secara praktis, secara simpel, bagaimana sih kita membangun kehidupan gereja. Ya saudara, ya karena kita akui dengan jujur, seringkali kita merasa juga bosan ada di gereja. Kita bisa bosan mendengarkan khotbah, ya yang mungkin kita merasa tidak ada sesuatu yang greget begitu dalam istilah bahasa Jawanya. Kita bosan dengan rutinitas yang biasa saja, sehingga kita ingin pindah gereja, bisa jadi demikian. Ya saudaraku, tapi berat untuk pindah karena merasa sejak masih ya kecil, mungkin yang sudah berjemaat di sini sampai dewasa, rasanya tidak mungkin juga karena sudah ambil bagian dalam pelayanan. Ada juga yang merasa sudah bergereja di 2 gereja karena dia ingin disegarkan di gereja yang lain. Ada juga yang merasa kurang mantap dan ingin cari gereja yang lebih besar, fasilitasnya bagus. Ada banyak hal-hal yang bisa menjadi pergumulan kita dalam bergereja. Tetapi izinkan kita belajar bersama-sama kembali tentang konsep kita dalam bergereja. Karena itu tema yang pertama ini adalah gereja, rumahku, rumahku, gerejaku. Sebuah pertanyaan yang perlu kita jawab bersama-sama secara pribadi adalah, sudahkah kita menjadi bagian dari gereja? Ini sangat dalam. Bisa jadi kita cuma sekedar tamu, sekedar pendatang. Ya. Nah saudara, sudahkah kita menjadi bagian dari gereja? Saudara, sudahkah juga gereja itu sungguh-sungguh menjadi rumah kita? Ya kalau gereja itu belum menjadi rumah kita, memang sulit bagi kita untuk bisa bertumbuh. Bahkan kita pun tidak bisa bernaung di bawahnya. Saya amati teman-teman yang betul-betul menempatkan dirinya di sebuah gereja sebagai rumahnya,
maka dia akan bertumbuh dan akan mencintai dan ambil bagian. Walaupun ada konsekuensi, harus bayar harga, ya baik waktu, segala hal yang harus dia korbankan demi untuk ya mengambil bagian dalam rumah Tuhan. Nah saudaraku, mari kita lihat Kisah Rasul pasal 2 ayat 46 sampai 47. Saya bacakan ayat ini, Kisah Rasul pasal 2 ayat 46-47, demikian firman Tuhan. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Berbahagia yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan. Kalau kita memperhatikan dua ayat ini, saya sebenarnya paling suka satu perikop saya bahas. Sudah biasa saya menyampaikan ada 3P, ya dengan judul khotbah 3P, bagaimana kehidupan gereja mula-mula. Tapi izinkan hanya 2 ayat yang saya bagikan dalam pertemuan pertama ini. Ada 3 hal yang menarik. Ini pertama, lihat warnanya yang warna merah. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Nah bait Allah ini bisa berarti Serambi Salomo. Ya bait Allah di pelataran atau satu ruangan karena cukup luas ya. Nah saudara, jadi dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap hari dalam bait Allah. Yang kedua, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Lalu yang ketiga, dan mereka disukai semua orang. Sesuatu yang menarik. Jadi di sini kita bisa belajar bersama-sama dari kehidupan gereja mula-mula. Ya, ini gereja yang sangat memberikan inspirasi kepada kita. Apa itu gereja? Bagaimana kita melihat tuh gereja? Kita tahu secara konsep teologis, gereja itu bukan gedung. Ya, gereja itu bukan gedung, gereja itu adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kata eklesia. Kata eklesia dari kata ex dan kalio. Ex itu keluar, kalio itu dipanggil. Jadi dipanggil keluar. Siapa itu? Itu adalah orang-orang yang sudah ditebus melalui penebusan Yesus di atas kayu salib, yang percaya kepada Dia, yang mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Jadi saudara dan saya, itulah gereja. Nah, saudaraku yang saya kasih, kita melihat ya kalau saudara meneliti dari pasal 1 sampai pasal 28 Kisah Para Rasul. Ini sesuatu yang menarik. Ya, Kisah Para Rasul adalah kitab yang memberikan inspirasi, dorongan kepada kita untuk memahami betapa pentingnya semangat misi pelayanan kita. Kita belajar dari Kisah Para Rasul, kita boleh melihat bagaimana semangat orang-orang percaya pada waktu itu untuk berbagi. Ya, sehingga banyak orang-orang yang diselamatkan. Nah, saudaraku, kalau kita melihat konteks bacaan kita tadi, Petrus setelah dipenuhi oleh Roh Kudus dalam pasal 2, itulah kita melihat bagaimana fenomena manifestasi dari Roh Kudus yang dinyatakan bagi murid-murid kurang lebih 120 orang yang mengalami pengalaman secara spiritualitas. Mereka diberikan kemampuan berbahasa. Ya, di mana saat itu banyak orang dari luar negeri, orang-orang Yahudi yang sudah tersebar berdiaspora. Mereka kembali untuk berkumpul di Yerusalem untuk merayakan hari raya Pentakosta. So, tiba-tiba murid-murid dari orang-orang Galilea, orang-orang yang sederhana ini bisa berbahasa bahasa asing. Ini bukan bahasa roh ya, bukan bahasa roh. Mereka berbahasa bahasa yang bisa dimengerti orang lain. Bahasa roh tidak bisa dimengerti. Karena itu karunia Roh Kudus. Jadi beda ya. Beda dengan 1 Korintus pasal 12 tentang bahasa roh. Tapi dalam Kisah pasal Rasul pasal 2 ini mereka bisa berbahasa.
bahasa Mesopotamia, bahasa Arab. Ya memang kalau sekarang ini orang-orang Israel menguasai 3 bahasa, hebat sekali. Karena memang penduduk Israel ini ada orang Arab, ya ada orang Ibrani, orang Yahudi, orang Israel maksud saya, yang penduduk asli Yahudi. Nah saudaraku, jadi di Israel ini bisa berbahasa 3 bahasa, bahasa Inggris, ya bahasa Ibrani dan bahasa Arab. Jadi itu hari-harinya kalau saya ke sana, ya walaupun misal drivernya atau tour leadernya salah satu ada yang Arab, satunya Ibrani, mereka bisa berbahasa mereka masing-masing. Tapi pada waktu itu kita melihat mereka mampu berbahasa sehingga orang-orang ya Yahudi yang sudah tersebar merasa heran. Mereka mampu dan Petrus dengan berapi-api berkhotbah tentang pertobatan. Tentang bagaimana mereka perlu menghadirkan Yesus dalam hidup mereka sebagai Tuhan dan juga pribadi mereka. Lalu mereka mengambil keputusan bertobat dan dibaptis. Sehingga mereka beroleh karunia, keselamatan, karunia roh dan ini keselamatan. Dan sungguh mengejutkan kalau kita melihat dalam Kisah Rasul pasal 2:41. Terjadi kebangunan rohani luar biasa dan langsung mereka berespon. Ada 3.000 orang yang dibaptis. Lalu mereka bertekun dalam pengajaran, bertekun dalam persekutuan, bertekun dalam doa. Begitu semangatnya. Dan itu yang kita lihat dalam perjalanan sejarah dari orang-orang percaya dalam Kisah Para Rasul. Kenapa dikatakan Kisah Para Rasul? Karena itulah kisah sejarah para rasul. Atau dalam yang lain, kisah Roh Kudus yang bekerja dalam para rasul dan orang-orang percaya. Sehingga dalam kalau kita melihat nama Kisah Para Rasul di zaman-zaman dulu itu adalah kisah perbuatan Roh Kudus terhadap orang-orang percaya. Nah saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini sesuatu yang menarik. Kalau kita meneliti dengan baik tentang isi atau konten dari Kisah Para Rasul ini, menarik, tidak seperti surat-surat Paulus, ya. Ini hanya berisi sejarah kehidupan dari gereja Yerusalem berkembang, Tuhan tegur mereka, Tuhan mengizinkan problem aniaya, sehingga gereja Yerusalem diobrak-abrik oleh seorang tokoh yang bernama Saulus yang kemudian bertobat ya dengan nama lain Paulus. Sehingga orang Yerusalem keluar dari Yerusalem, anak-anak Tuhan ini keluar meninggalkan rumahnya, meninggalkan pekerjaannya. Dan yang menarik ketika mereka pergi, mereka ingat akan panggilan hidup mereka yaitu mengabarkan kabar baik. Menjelaskan siapa itu Yesus. Sehingga bertumbuh berkembang di Samaria terjadilah kebenaran rohani di bawah pimpinan Filipus. Lalu bergerak, lalu di Antioquia sebuah gereja yang luar biasa yang dibangun dari orang-orang yang lari dari Yerusalem. Dan luar biasa. Yang mereka butuhkan sebenarnya adalah keselamatan. Yang mereka butuhkan sebenarnya adalah perlindungan. Tapi justru di saat mereka mencari perlindungan, mencari keselamatan. Mereka sampai meninggalkan rumah mereka, meninggalkan pekerjaan mereka. Justru mereka memikirkan satu hal, yaitu menyampaikan kabar baik. Sehingga muncullah gereja di situ dan gereja Antioquia mengutus 2 orang, yaitu Paulus dan Barnabas untuk menjadi misionari. Gereja kecil. Dalam pemikiran kita pada umum para pendeta, kalau gereja sudah besar, sudah gede, duitnya banyak, baru bisa mengutus orang lain. Tapi gereja Antioquia sederhana. Dan ini perjalanan bukan perjalanan cuma 1 jam, 2 jam. Berhari-hari, melewati laut, berlayar, berapa tempat. Saudaraku, lalu muncullah kemudian gereja Efesus, ya ada gereja Korintus, ya terus Roma, berhenti di situ. Kalau kita melihat lagi, dalam Wahyu pasal 2, di situ kita muncul beberapa gereja, ada 7 gereja di situ. Dan rupanya Kisah Para Rasul belum berhenti. Dan terus berjalan walaupun jabatan rasul itu sudah tidak ada. Tapi panggilan kerasulan itu tetap jalan lewat pelayanan misi yang Tuhan percayakan kepada gerejanya. Bukan hanya gereja lokal tapi lembaga misi. Di mahasiswa ada LFMI,
ada perkantas, ada navigator, ada berapa sending-sending, ya OMF yang memikirkan, ya pengutusan, ada lembaga, ya lembaga yang menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa daerah. Begitu banyak lembaga bergerak. Nah saudaraku yang saya kasih, inilah pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa. Dan saya katakan tidak akan pernah berhenti. Berhentinya nanti kalau Tuhan Yesus datang kedua kali, keempat. Pada saat kedatangan Kristus dua kali baru selesailah. Saudaraku selesailah. Nah saudaraku yang saya kasih, ini berarti secara khusus saudara yang ada di tempat ini. Kita tidak kebetulan ada di gereja ini. Saudaraku kalau saya ingat kembali 31 tahun yang lalu, ada banyak sejarah. Ada banyak kisah-kisah, bahkan dalam sebelum persiapan ini, saya banyak membuka file foto-foto masa lalu. Saya melihat Bapak Yohanes Eko Susilo yang kurus dengan istrinya. Saya lihat juga berapa teman yang dulunya mahasiswa Undip. Mereka pacaran di gereja ini, ikut lomba masak. Lucu-lucu, dan saya lihat anak saya juga lucu. Sampai dia ketawa, kok papi bisa punya foto ini. Ada banyak kisah-kisah. Dan salah satu kisah yang menarik dari teman-teman alumni yang sudah tersebar, mereka ada yang jadi pendeta, ada yang bekerja, ya jadi pebisnis. Mereka bilang terkesan dengan gereja ini. Ya dengan doa paginya. Tentu Pak Agus yang banyak tahu hal ini. Ya doa pagi semangat. Ya bukan satu dua orang berkumpul, semangatnya Pak Gunawan menjemput mahasiswa. Dan saya masih ingat juga saya juga bergerak. Habis doa pagi saya ajak mereka ke burjo, dulu belum ada istilah burjo, bubur kacang hijau. Ya kita rombongan, makan bersama-sama. Hanya itu sambil sharing Alkitab. Itu suasana dan itu kalau kita buat buku tercatat melanjutkan. Nah saudaraku, jadi kehidupan gereja begitu unik. Keunikan gereja di Efesus, di Samaria, di Korintus, di Antioquia, di gereja ini. Mengapa kita enggak perlu menjadikan gereja ini gereja lain? Kita enggak perlu, masing-masing punya keunikannya. Hari ini kita belajar dari satu sisi kehidupan jemaat mula-mula. Dari Kisah Rasul pasal 2, 46-47. Tentang bagaimana mereka, jemaat mula-mula, memaknai relasi, memaknai hubungan mereka satu dengan yang lain dalam konteks bergereja. Ini sesuatu yang menarik. Ketika bicara gereja, tidak bicara satu orang. Karena gereja adalah kumpulan orang-orang yang percaya. Nah, ini berarti perlu ada suatu pemahaman relasi yang kita bangun. Inilah persoalan relasi yang kita bangun. Bisa bayangkan kalau kita tidak mampu membangun relasi yang baik, makanya gereja pasti tidak akan sehat. Dari gereja mula-mula ini akan mendorong kita untuk memahami hal ini. Ya kita tahu dalam gereja beraneka ragam latar belakang, baik kepribadian, baik cara pandangnya, baik latar belakang status sosialnya, cara berpikirnya. Ada wanita, ada pria secara gender berbeda. Inilah keunikan. Nah saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita perlu belajar dari gereja mula-mula ini. Saudara, kalau kita melihat Matius, nanti kita bacakan. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Kita melihat bahwa orang Kristen itu harus menyadari tentang pentingnya relasi. Pentingnya hubungan. Hubungan secara vertikal yaitu dengan Allah di atas. Allah yang transenden, yang jauh di sana. Walaupun kita pahami juga Allah itu bersifat immanens. Dekat dengan kita. Namun kita harus bangun relasi secara vertikal, lalu secara horizontal. Jadi tidak cukup hanya membangun hubungan dengan Allah saja, tapi dengan sesama. Nah kita sadari kita di gereja ini ada bersama-sama. Bersama-sama membangun hubungan dengan Allah. Tapi persoalannya adalah, sudahkah kita membangun hubungan antar kita satu dengan yang lainnya? Apalagi maaf, kondisi kita yang tidak mengizinkan untuk berdekatan. Ya,
Maka kalau istilah tatap muka, ibadah tatap muka, ada kesannya apa? Bertatap muka kan. Padahal kita diminta jaga jarak, harus tetap ikut protokol kesehatan. Bahkan ada himbauan, diharapkan sih double masker. Kita bukan paranoid ya, tapi kita perlu juga mengantisipasi ini. Nah saudaraku yang saya kasih, kita lihat dalam Matius pasal 2 ayat 37-39. Ini menarik. Saya bacakan, jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini sesuatu yang menarik. Yang pertama kita diminta untuk mencintai Tuhan. Mencintai Tuhan. Ya. Ini bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar perkataan, bukan sekedar di mulut kita mengatakan mencintai Tuhan. Diberikan keterangan dengan sikap kita, segenap hati. Tidak separoh-paroh, sepenuhnya, seantero. Hidup kita berikan kepada Tuhan. Itulah cinta. Dengan wujud pengabdian kita kepada Dia. Dengan segenap jiwa. Nah jiwa kalau kita, pemahaman kita, pada umumnya jiwa itu di dalamnya ada pikiran, ada perasaan, ada emosi. Dan juga akal budi. Kemampuan berpikir kita juga. Nah saudaraku yang saya kasih, jadi mencintai Tuhan bukan sekedar perasaan kita. Ada orang begitu semangat menyatakan cintanya, lalu meresponi cinta itu dengan misalnya ada panggilan di altar. Setelah itu menguap. Tidak ada kegerakan apa-apa. Hanya perasaan. Saudaraku. Lalu dalam ayat 38 itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi hukum yang pertama itu adalah mengasihi Tuhan. Dan dikatakan yang terutama. Berarti ini yang harus diprioritaskan. Jadi kalau kita tidak menempatkan yang utama mencintai Allah, maka kita akan gagal mengasihi sesama kita. Hukum yang kedua. Kita perlu pahami, hukum Taurat itu ada 10. Tapi peraturan Taurat itu ada 600 lebih. Ya. Tetapi hukum Taurat yang kita kenal ada 10. Dan 10 hukum Taurat ini dibagi 2. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama. Tapi Tuhan Yesus hanya memakai satu kata yaitu mencintai, mengasihi. Mengasihi ada 2 aspek, mengasihi Allah, mengasihi sesama. Dan dikatakan mengasihi Allah itu yang terutama. Satu ayat yang menarik yang coba kita baca, 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang itu berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, pembohong. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi kasih kita kepada sesama itu saudara sesuatu yang nampak, membuktikan kasih kita kepada Allah sesuatu yang tidak nampak. Jadi kalau kita betul-betul mengasihi Allah yang tidak nampak, yang betul kita tidak tahu, cuma kita iman, kita percaya Allah itu ada. Ya. Tapi wujud cinta kita kepada Allah itu dapat kita lihat. Bagaimana kita memperlakukan saudara kita. Bagaimana kita menempatkan saudara kita. Saudaraku, ini hal yang penting. Kalau kita berani berkata, aku mencintai engkau. Di dalam hati kita masih menyimpan dendam. Ketidaksukaan, kebencian terhadap saudara kita yang lain. Maaf, kita pendusta. Percuma kita beragama Kristen. Percuma kita melakukan ibadah secara ritual. Percuma. Kenapa? Yang nampak saja yang dekat dengan kita, kita tidak dapat mencintai. Jadi wujud cinta kita kepada Allah dapat dites, dapat dibuktikan. Bagaimana kita berperilaku terhadap sesama kita. Puji Tuhan. Nah saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat kehidupan Kristen, ada 2. Pertama bersifat individu. Agama Kristen agama yang bersifat individu, bersifat personal. Ini berarti
agama Kristen tidak bisa dititip. Misalnya karena bapaknya Kristen, anaknya otomatis Kristen. Bapaknya karena Kristen percaya Yesus selamat, lalu anaknya otomatis. Tidak. Jadi tidak bisa menumpang kepada orang lain, titip ya keselamatan, doakan saya supaya saya selamat, enggak cukup. Yang bersangkutan harus mengambil keputusan. Walaupun bapaknya Kristen, bahkan bapaknya mungkin pendeta. Tetapi anak harus dibawa. Inilah persoalan kita, ada banyak orang-orang tua tidak begitu memperhatikan kehidupan rohani anaknya. Anaknya biarkan bertumbuh begitu saja secara fisik, secara materi, tapi kebutuhan rohani terabaikan. Jangan sampai terjadi ini. Teman-teman yang masih muda, mulai berpikir hal ini juga. Jadi kita tidak cukup hanya kejar prestasi studi kita, kuliah kita, pekerjaan kita, bagaimana kehidupan rohani kita. Saya begitu kagum dengan pelayanan Bapak Pendeta Stephen Tong. Ya, bahkan saya cukup dekat. 3 tahun saya pernah belajar. Ya, setiap bulan Juli saya pergi ke Caringin retret bersama ribuan orang. Pelayanan beliau dengan tim. Dan selalu saya amati kalau beliau mengisi kebangunan rohani KKR. Selalu beliau tantang setiap peserta. Beliau enggak peduli orang itu sudah pernah ke gereja. Dia tantang kalau mereka belum menerima Yesus secara pribadi. Mereka ditantang untuk menerima. Kenapa? Ini konsep teologis yang sangat penting. Kita tidak cukup mendorong anak ke sekolah minggu, tapi sejauh mana anak itu? Mengapa tadi pagi saya ceritakan 2 anak saya ketika mereka mau dibaptis, saya tanya, kamu yakin Yesus itu Tuhanmu? Kamu yakin bahwa dosamu sudah ditebus? Baru saya izinkan. Kalau mereka menjawab tidak yakin, saya batalkan walaupun mereka sudah ikut katekisasi. Jadi agama Kristen adalah agama yang bersifat individu, namun perlu dipahami. Juga bersifat komunal, komunitas. Nah saudaraku, berarti kalau kita bicara komunitas, berarti kita tidak bisa sendirian. Berarti perlu kita pahami ada betapa pentingnya kebersamaan kita bangun. Saya melihat di sini sudah ada banyak ya, Pak Adril dengan grupnya sudah ada komunitas sendiri. Saya melihat itu sesuatu yang positif. Ketika ayah Pak Adril dipanggil Tuhan, lalu teman Pak Adril dalam komunitasnya kontak ke saya, Pak Henok, saya pas di Solo waktu itu. Pak Henok, kalau Bapak Mas Adril dipanggil Tuhan. Lalu Mas Ayah juga telepon juga, memberitahu. Itu kekuatan. Bayangkan kalau kita di gereja sendiri. Itu menjadi doa saya, teman-teman mahasiswa yang saya kasih terutama. Saya melihat tentu saudara jauh dari orang tua, begitu banyak pergumulan. Kalau kita hanya sendiri, susah. Pengalaman di youth gereja ini dalam era-era semangatnya anak-anak muda di sini. Ketika ada yang sakit, lapor. Diurusin orang tua jauh, langsung diopnam. Saya ikut tanda tangan rumah sakit. Ya, itu pengalaman-pengalaman. Dan ini yang kita rindukan. Kebersamaan. Dan ketika kita bicara kebersamaan, dituntut sikap, yaitu kerendahan hati. Inilah persoalan kita. Mengapa seringkali kita tidak bisa membangun hubungan bersama-sama? Tentu kita sadari, kita punya latar belakang yang berbeda, mungkin kita membawa problem-problem. Semalam saya mengikuti sebuah berita, ya seorang yang cukup terkenal kena narkoba. Nah kenapa narkoba? Dia menjauh dari teman-temannya, padahal satu grup kerjanya, menyendiri. Rupa ada problem. Namun kita akui, setiap kita pasti nggak lepas dari namanya problem. Nah tapi persoalan terbesar adalah kenapa seringkali kita sulit untuk membangun sebuah komunitas. Karena harga diri kita, kesombongan kita. Karena itu dituntut kerendahan hati. Dan kerendahan hati kita ini terbukti pada saat kita bersekutu. Kenapa seringkali kita sulit untuk diajak berkumpul? Maaf, karena faktor kesombongan. Kesombongan. Ya,
Lalu kita gunakan beberapa alasan-alasan untuk tidak bersekutu. Tapi kalau kita menyadari bahwa betapa pentingnya komunitas, orang-orang percaya perlu menyatu bersama-sama. Di situ kita belajar merendah walaupun kita merasa. Ya, merasa bahwa kita juga punya kesibukan. Kita belajar dan itu terus terang di era pandemi ini justru lebih sibuk daripada saat normal. Ajakan-ajakan untuk bertemu lewat Zoom, dalam pertemuan-pertemuan, begitu banyaknya. Dan saya begitu banyak terkesan dengan hamba-hamba Tuhan yang senior. Mungkin mereka menyadari bahwa hidup ini hanya sementara. Yang tadinya begitu kaku sekarang mulai melembut. Sampai saya heran, kok begitu baik orangnya mau merendah. Dan sehingga apa? Suasana mencair. Dan inilah kerendahan hati yang perlu ada. Puji Tuhan. Saudaraku yang saya kasih, ada 3 hal dari ayat tadi, saya agak cepat sedikit. Pertama, gerejaku, rumahku. Ini kita pelajari dari gereja mula-mula. Ayat 46 dikatakan, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Perhatikan kata bertekun. Lalu sehati. Berkumpul tiap-tiap hari. Ini gak gampang. Ini sudah banyak ya. Kalau kita teks di atas 3.000 orang. Ya, 3.000 orang. Ini banyak. Sebuah komunitas yang luar biasa. Ya, bertekun, sehati, berkumpul tiap hari. Ini sesuatu yang menarik yang coba kita pikirkan bersama-sama. Bayangkan kalau sekarang ke gereja tiap hari. Ya, hal itu mungkin terjadi kalau memiliki sikap bertekun dan sehati. Ya, di awal-awal gereja ini begitu banyak kegiatan gereja. Ya menarik, sampai kerja bakti. Ini ada Pak Oto, sebaya dengan saya, semangat sekali. Ya kerja bakti semua dengan anak-anak muda kita kerja bakti. Ya, berkumpul, karena apa? Ada kesehatian. Nah, kalau kita bicara tentang tiap-tiap hari, kita terinspirasi juga pemazmur mengungkapkan hal yang menarik dalam ayat ini. Mazmur 24 ayat 11 dikatakan, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1.000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Artinya apa? Dari pemazmur ini berkata, lebih baik ada di gereja 1 hari daripada 1.000 hari di tempat yang lain. Kalau kita lihat dalam ayat 8, mereka berjalan makin lama makin kuat. Crescendo, itu istilahnya. Crescendo, makin lama makin, ini Pak Chris, guru musik yang tahu nih. Crescendo, berjalan makin lama makin kuat. Kemana? Hendak menghadap Allah di Sion. Saudara kalau sudah pernah pergi ke Holy Land, ke Yerusalem terutama, perjalanan ada bukit, ada lembah, itu membutuhkan waktu. Apalagi waktu itu ancaman, bahaya. Ya. Jadi mereka siap menghadapi resiko, konsekuensi. Demi untuk menuju ke tempat ibadah. Dan dikatakan lebih baik 1 hari, ini menjelaskan tentang apa? Tentang kualitas. Tentang kualitas, nilai yang luar biasa. 1 hari begitu berarti ketika ada di dalam apa? Di dalam hadirat Allah. Daripada karaokean misalnya, rekreasi itu juga penting, kita perlu ada refreshing. Tetapi yang perlu dipahami ketika kita ada di gereja, sudahkah kita betul-betul memiliki kualitas? Bagaimana kita bisa menikmati bukan karena pendetanya yang hebat, bukan pemuji pemusik yang hebat, tapi relasi kita yang kita bangun di dalam hadiratnya. Itu yang menjadi pesan dari ayat ini. Saudaraku, kita melihat dalam Nehemia pasal 8 ayat 19. Bagian-bagian kitab Taurat Allah itu dibacakan tiap hari.
Dari hari pertama sampai hari terakhir. 7 hari lamanya mereka merayakan hari raya itu. Dan pada hari yang ke-8 ada pertemuan raya sesuai dengan peraturan. Ini sejarah orang-orang Israel yang sudah kembali dari pembuangan. Nehemia setelah selesai membangun tembok Yerusalem, yang dia pikirkan adalah kehidupan rohani. Karena mereka sudah berkontaminasi dengan kehidupan penyembahan berhala. Bahkan mereka tinggal di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah. Yang menjadi pemikiran Nehemia adalah bagaimana rohani umat dibangun. Lalu dia melibatkan seorang ahli kitab, Ezra. Kalau kita melihat dalam pasal 8, menjelaskan ketika Ezra membuka kitab, dia naik di mimbar kayu yang lebih tinggi. Waktu buka Alkitab, dia baca ayat. Lalu umat sambil berdiri mengangkat tangan, amin, amin, amin. Lalu mereka bersujud menyembah kepada Allah. Tidak ada nyanyian, tidak ada kesembuhan ilahi. Tiap hari mereka mendengarkan firman. Terjadi revival, terjadi kebenaran rohani yang luar biasa. Itu terjadi. Ini sesuatu yang luar biasa. Kita kadang-kadang ke gereja itu yang kita cari adalah manifestasinya, fenomenanya, apa yang Roh Kudus kerjakan. Saya tidak bisa bayangkan tiap hari hanya mereka mendengarkan penjelasan dari Ezra. Ingat latar belakang mereka yang sudah kotor, bercampur baur dengan pandangan-pandangan yang lain. Lebih-lebih lagi masalah bahasa yang mereka dari pembuangan. Mereka sudah banyak lupa mungkin tulisan Ibrani. Mereka banyak berbahasa Aram sehingga Ezra menerjemahkan kitab Ibrani dalam bahasa Taurat, dalam bahasa Ibrani kepada bahasa Aram. Nah, lalu kita ingat dalam perjanjian baru Tuhan Yesus. Saya bacakan Lukas 2:49. Jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Ini pernyataan Tuhan Yesus ketika orang tuanya menegur Yesus yang berumur 12 tahun. Orang tuanya panik. Bapak Yusuf dan Maria dari Nazaret pergi ke Yerusalem. Perjalanan yang panjang 1 hari. Kalau sekarang sih enggak, karena jalan sudah bagus semua. Ya saudaraku, lalu mengikut sertakan Yesus yang berumur 12 tahun. Lalu setelah mereka menjalankan ritual ibadah, mereka kembali ke Nazaret. Dalam perjalanannya, mereka tidak lihat Yesus ini. Dalam pikiran mereka, Yesus ada dalam rombongan. Sampai di rumah dicari, enggak ada. Tanya kepada keluarga, enggak ada. Besoknya mereka kembali lagi mencari Yesus. Hari ketiga baru bertemu. Yesus ada di bait Allah sedang berdiskusi tentang kitab. Saudaraku, dan orang tuanya tegur karena cemas. Inilah hati orang tua terhadap anak. Ya, cemas. Yesus menjawab, mengapa kamu mencari aku? Wah, ini pernyataan yang menarik. Ya, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku? Jadi tempat Yesus berada itu dikatakan rumah Bapakku. Nah, saudaraku, jadi bait Allah itu identik dengan rumah Bapa. Esensinya apa di sini? Ya, kalau bagi kita adalah rumah Bapa. Ada nyanyian kan? Dalam rumah Bapakku banyaklah tempat, bukan bicara tentang eskatologi, tentang sorga. Tapi di sini rumah Bapa tempat ibadah. Kalau kita hubungkan dengan gereja, gereja ini rumah Allah, rumah Bapa. Saya melihat teman-teman dari Korea Selatan. Ya, anugerah Tuhan 8 kali saya pergi ke sana dan studi banding berapa gereja. Saya selalu amati orang-orang Kristen yang ada di Korea Selatan, pendeta terutama. Kalau sudah masuk ke gereja walaupun itu cuma studi banding, tidak ada ibadah.
Masuk ke gereja, mereka tidak banyak komentar, lalu ambil posisi duduk, lalu bersaat teduh. Mereka berdoa. Itu saya amati. Dan ketika misalnya mereka beribadah, tubuh mereka tidak seperti kita, kadang malu-malu, angkat tangan malu. Mereka bukan angkat tangan, mereka goyangkan badan mereka. Sambil teriak, panggil nama Tuhan berapa kali, sampai mukanya merah, teriak. Begitu semua ekspresi mereka. Kenapa? Mereka menyadari di tempat itu Allah hadir. Dan ini yang perlu kita pahami ketika kita bicara gerejaku, rumahku. Nah saudaraku, biarlah kita merasa nyaman ada di gereja karena kita menikmati kehadiran Allah. Saudaraku, Kisah Rasul pasal 2:46 tadi kita baca. Mereka bertekun. Ini berarti pola kehidupan rohani itu harus dihayati secara konsisten. Jadi pola kehidupan rohani harus konsisten. Nah kata bertekun ini dari kata proskarterio. Terus mendampingi, tidak sekali-kali, tidak kadang-kadang sekali waktu, tidak. Terus. Continue. Jadi mereka tiap hari. Artinya mereka continue. Karena mereka menyadari itu rumah Bapa. Lalu dalam ayat 46 tadi dengan sehati. Bukan berarti mereka selalu sama pendapat mereka, pasti manusia ada beda pendapat. Tapi ketika diungkapkan dengan sehati berarti ini bercirikan kesatuan. Di mana hati dan pikiran mereka terjalin bersama. Dalam prioritas kerajaan Allah. Bukannya agenda-agenda atau pilihan pribadi. Walaupun masing-masing punya kepentingan pribadi. Ada orang ke gereja ingin cari teman. Bisa dapat pasangan hidup. Saya tidak salahkan itu. Tapi jangan itu yang diutamakan. Enggak salah, saya lebih senang melihat saudara ketemu jodohnya di gereja. Daripada di tempat lain. Tapi jangan itu menjadi utama. Prioritasnya adalah kerajaan Allah. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi bukan agenda-agenda atau pilihan pribadi kita. Jadi itu pemahaman dengan sehati. Saudaraku puji Tuhan. Nah saudaraku yang saya kasih sebagai implikasi. Ketika kita bicara gerejaku adalah rumahku. Itu berarti gereja adalah rumah kita. Kembali saya tanya pada Gaby. Ketika Gaby melihat rumahnya Gaby, rumahnya Bapak Ibu Gunanto. Ya, kamu melihat rumah itu rumahnya siapa? Rumah bapakmu tapi rumah siapa juga? Rumah Gaby juga. Pasti yakin Gaby begitu bebas menikmati rumahnya. Tapi bagaimana Mbak Ayu ketika rumahnya Gaby? Saya yakin Mbak Ayu nggak bisa bebas karena merasa itu bukan rumahnya Mbak Ayu. Walaupun dengan Gaby dekat misalnya. Nah ketika kita menyadari bahwa gerejaku adalah rumahku. Rumah Allah. Berarti ini akan menolong kita memahami. Walaupun saudara dari latar belakang gereja macam-macam. Tapi ketika ada di sini kita sadar bahwa ini rumah kita. Tolong ditangkap pesannya. Dari manapun latar belakang saudara bergereja. Ketika kita menyatu di sini berarti ini rumah kita bersama-sama. Jangan merasa terasing. Minggu depan saya akan bahas ini. Jangan merasa saya pendatang. Saya cuma tamu, saya cuma simpatisan. Tidak, saudara akan rugi. Saudara tidak akan bisa membangun kehidupan rohani saudara dengan baik ketika saudara melihat gereja ini bukan rumah saudara. Ketika saudara sadar menyadari bahwa gereja adalah rumah kita, maka hal ini akan membuat saudara betah. Saudara betah ada di gereja. Bukan karena pendetanya, bukan karena majelisnya, bukan karena pengurusnya. Bukan ada orang-orang tertentu yang memberikan pengaruh pada saudara, tapi saudara betah. Karena saudara menikmati di saat ibadah, saudara menikmati hadirat Allah begitu kuat. Menyapa, menyentuh saudara. Ini yang kita rindukan. Saudaraku, jadi melihat gereja sebagai rumah Tuhan, rumah Bapa. Ini akan membuat kita juga nyaman. Melihat saudara kita yang lain. Ya, sebagai saudara sehingga kita bisa menikmati persahabatan. Kita bisa membangun relasi yang baik. Ini rumah kita.
Melihat teman lain sebagai saudara, jangan kita cuek bebek. Memang sekarang ini agak sulit ya. Memakai masker itu sulit untuk melihat wajahnya orang. Orang lagi senang atau sedih, sulit. Karena ditutup sebagian hanya dari mata, sulit. Tapi bagaimanapun dengan kita menyapa dengan mengangguk. Karena mereka adalah bagian dari keluarga. Saya begitu yakin. Ketika kita melihat orang lain di gereja sebagai saudara, saya yakin kita akan bisa bersama-sama. Ini saya rindukan. Yang berkeluarga mungkin sudah tidak ada masalah, mereka bisa membangun semangat keluarga mereka. Bagaimana saudara? Sebagai mahasiswa, sebagai pendatang, lihatlah. Saudara adalah bagian dari yang lain sebagai saudara. Sehingga kita bisa menikmati yang namanya home sweet home. Home di sini adalah suasana rumah, bukan gedungnya. Enggak ada artinya gedung besar. Saya punya teman banyak aktivis di gereja-gereja besar. Mereka juga gelisah dengan keberadaannya. Jujur, bukan itu. Jadi ketika kita datang ke gereja, sadar. Ya, gereja adalah rumah Tuhan. Berarti kalau sudah tahu itu rumah Tuhan, berarti itu rumah saya juga. Sehingga kita bisa menikmati relasi kita dengan Tuhan. Relasi yang baik kita bangun. Saat pujian, saat firman, kita bangun relasi yang betul-betul sehingga kita menikmati. Kita bukan melihat sana sini, melihat kelemahan orang. Mari kita bangun kehidupan rohani kita jauh lebih baik. Di samping itu melihat orang lain sebagai bagian saudara bagi kita. Nah saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di gereja kita merasa betah, merasa aman dan nyaman. Karena kita menyadari gereja itu adalah rumah kita sendiri. Ya, kalau bicara rumah, kita ingat lagunya Ahmad Albar ya, rumah kita. Menyadari bahwa gereja itu adalah rumah kita sendiri, maka kita didorong untuk melakukan apa saja. Karena itu rumah kita. Kita bisa menikmati yang ada di rumah. Bahkan kita bisa ambil bagian apa yang bisa kita kerjakan di rumah kita. Ya saya begitu yakin kalau saudara menyadari sebagai anak dari seorang ayah atau ibu di rumah. Ada di rumah, di tempat keluarga, saudara pasti akan melakukan sesuatu. Walaupun mungkin tidak diminta, tidak didorong. Dan ini memberikan inspirasi juga. Kalau kita tahu bahwa gereja adalah rumahku, berarti kita juga ambil bagian dalam pengabdian kita, dalam pelayanan kita. Kita berikan waktu juga. Gereja membuka saudara untuk ambil bagian melayani bersama-sama. Ya. Walaupun hari ini mungkin tidak diumumkan, karena sudah berkali-kali diumumkan, saya kata stop dulu. Ya kalau saudara menyadari bahwa ini rumahku, ya saya juga mau ambil bagian di rumahku, di gereja ini. Yang bisa saya lakukan, saya lakukan. Saudaraku, jadi ketika kita sadar sebagai anak, maka sewajarnya lah kita melayani Bapa. Gereja dan rumah Bapa, kita melayani Bapa. Sehingga kita di gereja pun merasa nyaman. Bangun relasi walaupun ada perbedaan, ada alasan untuk tidak kompak, ada alasan untuk tidak menyatu. Tapi kita melihat mereka adalah saudara. Kita belajar menerima. Dalam Roma pasal 15 dikatakan terimalah satu dengan yang lainnya. Oleh karena Yesus sudah menerima kita. Kita belajar menerima orang lain. Puji Tuhan, saudaraku yang saya kasih. Yang kedua, rumahku, gerejaku. Kisah 2:46, 47. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Ini sesuatu yang menarik. Kehidupan dalam gereja, kehidupan bergereja dilanjutkan di rumah. Ini sesuatu yang luar biasa yang dapat kita lihat. Kebenaran pertama mereka mengerti bahwa gereja itu rumah mereka. Sehingga mereka nyaman di gereja. Tapi kebenaran ini tidak berhenti. Sampai di sini saja. Ternyata orang yang memahami bahwa gereja adalah rumah Allah. Gereja adalah rumahku. Maka budaya atau pemaknaan itu tidak berhenti di gereja saja. Dan lalu dilanjutkan, diteruskan itu di dalam kehidupan setiap hari di rumah mereka. Rumahku adalah gerejaku.
Kebenaran yang mereka terima bahwa gereja adalah rumahku dilanjutkan di rumahnya. Dia melihat rumahnya juga menjadi gerejanya. Maka kebenaran yang pertama, gereja adalah rumahku, dan kedua, rumahku adalah gerejaku. Di sini kita melihat selaku bahwa kehidupan gereja, jemaat mula-mula tidak berhenti dalam kotak gereja kecil, tapi kehidupan bergereja itu dilanjutkan di rumah mereka masing-masing. Ayat 46 tadi, di rumah mereka masing-masing. Saudaraku, sambil memecahkan roti dan makan bersama. Ya, memecahkan roti di sini, budaya mereka memang makan roti. Ya, makan roti, pada umumnya makan roti. Roti dipecah-pecahkan, ini bukan perjamuan kudus ya. Dan kata lain mereka mengadakan perjamuan kasih. Nah, mereka lakukan dengan sikap dalam ayat tadi gembira, tulus hati, sambil memuji Allah. Orang bisa memberi tapi tidak tulus. Orang bisa gembira, menikmati berkat yang dibagikan, tapi enggak tulus, juga repot. Jadi mereka gembira, tulus hati, bahkan mereka sambil memuji Allah. Jadi apa yang mereka lakukan di gereja itu di bawah. Saya melihat beberapa jemaat, mereka mulai lakukan ibadah bersama-sama. Ya, tidak sempat ke gereja, atau mereka ikut ibadah online dengan TV yang besar. Mereka sama-sama menikmati ibadah bersama-sama. Itu sesuatu yang menarik. Saudaraku, inilah yang mendorong kita memahami pentingnya ibadah di rumah. Bisa disebut dengan komunitas sel atau komsel yang bisa mendatangkan sukacita. Nah, saudaraku, kalau kita melihat kata saling, tadi saya katakan agama Kristen adalah agama yang bersifat komunitas. Dalam berkomunitas yang dituntut adalah kata saling, bukan silang. Kalau silang kita menuntut orang lain. Kata saling berarti kita belajar, ini kata kerja, saling memperhatikan, bukan untuk diperhatikan. Ya, kata saling ada 23 kali dalam perjanjian baru. Dari kata alelon. Kata alelon secara harfiah artinya begini. Pertama, kita harus memberikan perhatian kepada orang lain. Ya, untuk kita bertumbuh. Tapi yang kedua, kita pun membutuhkan orang lain untuk bertumbuh. Karena itu saya memberikan makna memberi dan menerima dalam komunitas sebagai esensial dari perjalanan hidup rohani kita. Jadi kita saling membutuhkan. Saya tidak mungkin bisa mampu kalau tidak ada Bang Philo. Saya tidak ada arti apa-apa kalau tidak dibantu oleh Pak Kris. Ada tim musik, ada tim pemuji. Saya tidak bisa main musik. Kadang mereka menolong saya. Nah, itulah kata saling. Saudaraku, ini yang perlu kita pahami. Ya, mungkin saudara merasa saya jauh dari keluarga. Saya yakin. Pemahaman pertama tadi, gereja adalah rumahku. Dalam rumahku itu ada saudara. Karena itu saya rindu. Teman-teman mahasiswa, kalau ada yang baru datang ke Semarang ini, ayo cari teman. Sudah berapa teman, orang-orang tua tanya saya, Pak Henok tolong minta nomor telepon kos-kos yang ada di Semarang ini, yang ada di Tembalang. Di mereka sampai begitu, mempercayakan gereja. Saudaraku, tapi ini kok belum diumumkan tadi ya. Nih coba nanti saudara ada apa-apa hubungi gereja. Nanti memfasilitasi. Nah saudaraku yang saya kasih, jadi kita perlu pahami ini. Jadi mahasiswa carilah, kita butuh pemuridan, kita enggak bisa sendiri. Kita butuh sparing partner, kita butuh teman. Kalau main tinju, saudaraku kita enggak cukup bisa latihan dengan samsak saja. Saya dulu masih remajanya main karate. Dan juga ada latihan tinju samsak. Tapi lebih indah kalau saya berhadapan, ya berhadapan ada orang lain. Kita bisa saling menguji, saudaraku. Itu yang perlu dilakukan dalam kehidupan rohani pun. Mengapa Amsal berkata
besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kita baru bisa dibentuk oleh orang lain. Mengapa? Kalau orang sudah menikah. Disitulah dia belajar, diasah untuk belajar saling memahami, bukan ingin dipahami. Saya masih ingat di awal-awal pernikahan, seringkali saya menegur istri saya, kamu tolonglah mengerti saya. Satu kali saya katakan dia diam, dua kali dia diam. Tapi saatnya dia berkata, kamu cuma ingin dimengerti. Kata-kata itu begitu dalam menegur saya. Saya begitu egois. Saya hanya menuntut istri saya untuk mengerti saya. Tapi saya tidak pernah mengerti dia. Nah, dalam pemahaman ketika kita bicara rumahku adalah gerejaku. Mari kita terapkan ini. Kata saling. Kita bangun bersama-sama kehidupan. Di sel group atau di gereja rumah, itulah kesempatan untuk mempraktekkan perintah saling. Ya, dalam sel group atau di sini beranda, bertumbuh bersama Anda. Kita tidak akan mungkin bisa bertumbuh sendirian. Saudaraku, sebagai implikasinya, rumahku adalah gerejaku, itu berarti rumah kita adalah gereja kita. Ini sesuatu yang menarik. Rumah kita, kontrak, tempat kita kontrak, itulah gereja kita. Ada orang berkata, saya kepingin sih, bahkan ada satu keluarga, bantu doalah, supaya saya bisa bangun rumah besar, supaya saya bisa mengumpulkan orang banyak. Bukan masalah besarnya tempat, atau kecilnya tempat sebagai hambatan, bukan. Saya ingat, 2 tahun yang lalu ketika saya mengajar di Bali, pimpinan STT Pak Henok, kita ngisi sel group ya. Di situ saya bertemu dengan orang-orang NTT, ya, rumah satu petak kamar saja, ya. Kasur didirikan, kursi dikeluarkan, ruangan kamar tidur menjadi tempat sel group. Kita kumpul bersama-sama. Wah, indah sekali. Bahkan menikmati makan bersama-sama. Saudaraku, situasi corona semestinya membangkitkan semangat kita untuk beribadah di rumah. Ya, stay at home, gereja rumah. Tentu tetap ikut protokol kesehatan, tidak boleh banyak-banyak. Kita mulai. Kalau di gereja mungkin kita dipersulit, dibatasi karena tidak boleh berkumpul banyak di tempat rumah, bisa. Tentu tidak boleh berribut karena tidak disukai orang nanti. Kita harus berdampak. Jadi pemahaman bahwa rumah adalah gereja harus dibangun dalam kehidupan rohani kita sebagai orang Kristen hari-hari ini. Saya begitu yakin kalau pemahaman ini kita bangun. Baik di kos kita kumpul dengan satu kamar mungkin dengan orang yang tidak seiman. Bagaimana kita berikan pengaruh sehingga mereka bisa melihat kehidupan anak-anak Tuhan, kehidupan saudara dan saya. Ini akan memberikan pengaruh besar. Nah, pengaruhnya apa? Akibatnya apa? Kita lihat Kisah 2:47, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Pertama, disukai semua orang. Kenapa mereka disukai? Karena apa yang mereka lakukan di gereja dilakukan di rumah. Ya. Jadi kehidupan mereka bangun di gereja itu dapat dirasakan di rumah. Mungkin ada keluarga di rumah yang belum mengenal Tuhan, mereka merasakan itu. Ya. Bahkan tetangga-tetangga bisa merasakan bagaimana kehidupan yang saudara bagikan. Ketika ada ulang tahun mungkin. Ucapan syukur, mengundang, melihat itu. Ya, situasi corona ini menolong kita untuk mengerti bahwa penting melihat kembali rumah itu sebagai gereja. Siapa pendetanya? Ya suami, bapak-bapak. Nah, ini masalah gereja rumah sudah lama menjadi pemikiran para pendeta. Melihat ke depan kesulitan. Ya, jadi sehingga kita tidak dibenturkan lagi dengan segala masalah aturan-aturan dalam membangun gedung gereja. Di rumah pun bisa kita beribadah karena rumah itu adalah gereja kita. Yang kedua, akibatnya gereja itu bertumbuh. Terjadi yang namanya multiplikasi, pelipat gandaan.
banyak orang datang, tertarik karena mereka suka. Mereka suka dengan kita. Karena mereka suka, mereka ikut kita. Ya, ini memang tidak ditekankan bagaimana penginjilan secara verbal. Tapi dari kehidupan itu memberikan kesaksian sehingga orang lain tertarik. Puji Tuhan, saya tidak memperpanjang sebagai konklusinya. Mari kita belajar dalam pertemuan pertama ini. Gerejaku, rumahku, rumahku, gerejaku. Ya. Marilah kita sadari pentingnya gereja sebagai rumah. Kalau kita tidak melihat gereja sebagai rumah, maka kita sulit bertumbuh. Kita akan melihat diri kita sebagai tamu, sebagai pendatang saja. Ketika kita melihat gereja sebagai rumah kita, maka kita melihat saudara-saudara kita walaupun mereka tidak pernah kita kenal. Kita bangun hubungan, membangun kebersamaan, bangun sel group. Luar biasa. Ketika kita melihat rumahku adalah gerejaku, maka kita dengan semangat membangun sebuah relasi. Baik di kos, dimanapun kita ditempatkan. Tuhan Yesus memberkati.